Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Binah Sarimaha. MPM saya 2015310238. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi, yaitu manajemen pengendalian usaha. Resumen pengendalian usaha. Materi 1, konsep umum kewirausahaan dan memahami kunci sukses kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk memanfaatkan peluang komersial dengan cara membawa suatu produk atau jasa ke pasar. Konsep dasar kewirausahaan. 1. Agility, kemampuan untuk bergerak cepat. 3. Endurance atau daya tahan. 3. Kecepatan. 4. Fleksibel. 5. Strength atau kekuatan. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi yang harus dimiliki kewirausahaan. 1. Kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam menghasilkan ide-ide baru dan menemukan peluang potensial. Kemampuan untuk mengenali sebuah sosial dan pasar. 3. Memimpin dan manajemen sumber daya manusia. 4. Manajemen risiko dan ketahanan menghadapi situasi sulit. Peluang perusahaan. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan atau keuntungan uang kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan sebagai sumber daya dimiliki. Nah, peluang usaha menjadi hal yang paling kurasi sebelum pembukaan bisnis. Materi 3 yaitu konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. 1. Sistem. Suatu sistem memerlukan suatu cara tertentu bersifat preventif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi dan berulang yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses pengendalian manajemen sebagaimana yang telah kita ketahui jauh lebih rumit dan mengandung penilaian dalam kegiatan suatu organisasi. Banyak tindakan manajemen yang tidak disistematis. 2. Pengendalian. Menurut Hanif Ismail 2009, pengendalian adalah proses menggerakkan semua sumber daya, semua variabel untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan atau organisasi harus dikendalikan jalan aktivitasnya. Hal ini dimaksud untuk menjamin aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dicapai oleh organisasi. Materi 4, sistem pengendalian formal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pengendalian otoritas, di mana sistem formal mempelajari struktur, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik provinsi, dan bentuk lain. Sedangkan pengendalian informasi merupakan pengendalian tidak langsung. Hal ini berarti pengendalian yang tidak diinformasikan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara resmi. Proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategi akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategi tersebut kemudian dikonfirmasi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan pelajaran yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga ditentukan oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Materi 5. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pertanggungjawaban, digolongkan menurut sifat input atau output motor yang untuk tujuan pengendalian pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Materi 6. Bentuk-bentuk pusat laba. A. Unit bisnis divisi sebagai pusat laba. Manajemen bertanggung jawab dan mempunyai kelebihan serta kendali terhadap pembangunan produk, proses produk dan pemasaran serta
perolehan produk sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berkait terhadap laba bersihnya. Proses tersebut menciptakan unit usaha untuk bertanggung jawab terhadap manufaktur dan pemasaran suatu produk. B. Unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlukan sebagai penghasilan laba yang dependen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. Manfaat pusat laba dapat meningkatkan kualitas pengambilan tindakan atau keputusan, dapat meningkatkan pengendalian gerakan pengambilan atau keputusan operasional. Manajer tidak perlu membuat keputusan harian. Materi 7. Aset-aset yang disewa gunakan. Banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian perdana, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara elektronik untuk menggunakan aset yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Sewa guna usaha finalis, yaitu sewa guna usaha jangka panjang yang setara dengan nilai sekarang dari harus beban sewa, adalah sama dengan utang dan dilaporkan juga dalam neraca. Keputusan pendanaan biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Karena alasan tersebut, pembatasan biaya diberlakukan pada kebebasan manajemen untuk usaha untuk melakukan sewa guna atau usaha atas aset. Aktivitas yang menganggur. Jika suatu unit usaha memiliki aktivitas untuk menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperoleh untuk mengeluarkan aktivitas tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer untuk usaha guna melepas aktivitas manajer ke unit lainnya yang memungkinkan memerlukannya.